Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Nurvita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 5 Kepanjen. Di sini saya akan menyediakan video animasi pendek guna untuk memenuhi tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Ibu Lydia Ardian, MPSI, dan pengajar praktik Ibu Purwanti Ningsih, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Ya, di sini adalah refleksi diri saya. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran saya di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya dan juga perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya lakukan atau yang saya terapkan di kelas saya dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah hal-hal yang saya percaya tentang murid dan juga pembelajaran saya sebelum saya mengenal atau mempelajari modul 1.1 ini. Ya, hal yang pertama adalah peran guru sangat mendominasi dalam pembelajaran yang bisa kita sebut dengan teacher-centered learning. Di sini, guru hanya fokus untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dan juga meminta peserta didik melakukan apa yang kita inginkan. Ya, yang kedua adalah kurangnya motivasi pada diri siswa, di mana siswa itu hanya diam di kelas. Siswa tidak aktif, mereka terkesan pasif dalam pembelajaran. Saat kita bertanya, apakah kalian memahami materi hari ini? Mereka hanya diam. Apakah ada pertanyaan? Mereka juga hanya diam. Karena mereka hanya terfokus untuk mendengarkan kita. Bahkan ada rasa takut dalam diri mereka untuk bertanya maupun mengeluarkan pendapat. Yang ketiga adalah pencapaian keberhasilan siswa itu terpaku pada pencapaian KKM, di mana siswa itu harus mencapai nilai KKM yang telah disediakan oleh sekolah maupun kelas. Padahal kita tahu pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi memang banyak hal-hal yang positif yang harus dilakukan oleh pendidik dan juga siswa. Hal berikutnya yaitu saya percaya bahwa karakteristik maupun tipe peserta didik itu adalah sama, di mana saat saya menjelaskan itu saya menggunakan metode maupun penjelasan yang sama bagi mereka. Padahal sesungguhnya peserta didik itu memiliki tipe-tipe yang berbeda, yaitu ada yang visual, auditory, dan kinestetik, di mana kita harus memberikan pengajaran sesuai dengan tipe mereka, sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Hal yang terakhir yang saya percaya bahwa adalah suasana kelas yang tenang dan hening adalah fokus utama saya, di mana saat saya mengajar, saya meminta peserta didik untuk tenang, untuk tetap mendengarkan penjelasan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan jika mereka mendengarkan saya dengan suasana yang hening, itu berarti mereka mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Pada bagian 2 ini, yaitu adalah perubahan perilaku maupun pembelajaran saya di kelas saat saya telah mempelajari modul 1.1 ini. Karena banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah menciptakan merdeka belajar, di mana saya sebagai pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik saya dalam belajar. Seperti contohnya memahami materi, mengerjakan tugas, menurut dengan kreativitas dan kemampuan mereka masing-masing. Seperti contoh halnya, saya menyuruh mereka membaca teks dan saya meminta mereka untuk menyimpulkan isi dari teks. Ada beberapa anak bertanya, "Ibu, apakah saya boleh menggunakan peta konsep untuk menyimpulkan hal tersebut?" Dan saya menjelaskan bahwa kebebasan kalian dalam menyimpulkan teks tersebut itu adalah sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Seperti itu. Yang kedua adalah student centered learning, yaitu pembelajaran berpusat kepada anak, di mana saya sebagai seorang pendidik menggunakan metode yang membuat mereka menyenangi pembelajaran saya. Contohnya dengan menghargai kodrat mereka, yaitu bermain, karena sesungguhnya anak itu adalah suka bermain, di mana dengan menyisipkan permainan dalam pembelajaran akan menumbuhkan suasana pembelajaran yang menyenangkan tapi tetap bermakna bagi mereka. Yang ketiga adalah menghargai karakteristik dan tipe peserta didik, di mana kita tahu tipe peserta didik ada 3, yaitu visual,
auditory, dan kinestetik. Seperti contohnya, saya menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Anak-anak yang bertipe visual dapat melihat materi yang saya sajikan, dan anak-anak yang bertipe auditory, mereka dapat mendengarkan apa yang telah dijelaskan. Dan bagi anak-anak yang bertipe kinestetik, kita bisa mengajak mereka mendemonstrasikan di depan kelas maupun mengajak mereka di luar kelas dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Perubahan terakhir yang saya lakukan yaitu menciptakan pembelajaran yang kritis, kreatif, dan juga inovatif, di mana dengan cara saya memberikan stimulus pertanyaan kepada anak-anak, mereka bisa dengan kritis, kreatif, bahkan inovatif dalam menjawab semua pertanyaan sesuai dengan kompetensi mereka. Berikut adalah penerapan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah penerapan sistem AMONG, di mana di sini kita tidak lagi menuntut peserta didik untuk memahami setiap materi yang kita jelaskan. Namun, di sini kita menuntun kepada mereka untuk memahami materi sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, dan juga dengan menerapkan asah, asih, dan asuh kepada mereka, dan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan kepada peserta didik. Yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana di sini kita sebagai peserta didik memberikan pengajaran kepada mereka, memberikan metode kepada mereka yang menyenangkan. Seperti contohnya dengan kita menghargai kodrat mereka yaitu bermain, kita menyisipkan metode permainan dalam pembelajaran. Di situ anak bisa bermain dengan senang, dengan nyaman, dan juga menerima materi secara bermakna. Yang ketiga adalah menciptakan pembelajaran berbasis kebudayaan, di mana kita mengajak peserta didik untuk berdiskusi bersama. Dalam hal itu, mereka mengetahui pentingnya gotong royong, kerjasama, solidaritas antar sesama, antar teman dalam memecahkan sebuah masalah. Seperti halnya kebudayaan di daerah saya yaitu kegiatan Sayan. Sayan adalah suatu kegiatan tolong-menolong antar warga tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di situ peserta didik dapat mendapatkan suatu nilai luhur bagaimana pentingnya gotong royong, pentingnya kerjasama, pentingnya peduli sesama, pentingnya memanusiakan manusia. Yang keempat adalah penerapan merdeka belajar, di mana di sini tidak ada paksaan bagi peserta didik, namun kita memberikan kebebasan kepada mereka dalam belajar materi, mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun tetap kita sebagai seorang pendidik harus mengarahkan dan menuntun mereka sesuai dengan konteksnya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbudi pekerti, di mana kita mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak-anak, kita mengajarkan dan juga meningkatkan pembentukan moral bagi mereka guna untuk menciptakan budi pekerti pada diri peserta didik. Berikut adalah kesimpulan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali hal-hal yang positif yang dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta didik itu tidak terlahir sebagai kertas kosong yang putih, yang seenaknya saja kita coret sesuai dengan kemauan kita gambarkan sesuai dengan keinginan kita. Namun mereka memiliki garis samar, yang mana kita sebagai seorang pendidik harus meluruskan garis tersebut sesuai dengan minat, bakat, dan kodrat mereka masing-masing. Pendidikan berarti menuntun peserta didik untuk bisa mencapai hal-hal yang positif sesuai dengan nilai kebudayaan, di mana terciptanya budi pekerti pada diri peserta didik, menghormati setiap kebudayaan peserta didik, menghargai setiap kodrat yang dimiliki mereka, agar tercipta profil pelajar Pancasila dengan mengusung merdeka belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menonton video animasi pendek dari saya. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.